Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ujang Arif Hardika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai perwilayahan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai wilayah dan daerah. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran online pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi tentang perwilayahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat wilayah itu apa? Karena pada pertemuan kali ini masih berhubungan dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita berbicara wilayah, kemudian daerah, nah sekarang kita berbicara perwilayahannya. Kayak gitu. Berbicara kumpulan dari wilayah itu yang dilakukan klasifikasi, yang dilakukan pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti saya akan putarkan video apresiasi kaitannya dengan perwilayahan. Kemudian nanti saya akan uraikan, saya akan jelaskan ya secara detail mengenai apa itu perwilayahan. Kemudian bagaimana ketika kita akan membuat suatu perwilayahan, yang mana perwilayahan di sini erat kaitannya nanti dengan tata ruang. Pada video apresiasi kali ini, saya menggunakan contoh dataran tinggi Dieng sebagai contoh materi perwilayahan kali ini, yang mana dataran tinggi Dieng itu sendiri ini merupakan perwilayahan yang terletak di dua daerah administrasi. Yang pertama terletak di daerah administrasi Kabupaten Banjarnegara, kemudian yang kedua terletak di daerah administrasi Kabupaten Wonosobo. Dataran tinggi Dieng ini termasuk wilayah dan perwilayahan. Kenapa? Karena dataran tinggi Dieng antar satu tempat dengan tempat lain memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik apa? Di sini adalah karakteristik dataran tinggi. Dengan apa? Dengan ciri, baik itu ciri kenampakan fisik ataupun kaitannya dengan aspek non fisiknya, vegetasinya. Dan dataran tinggi Dieng itu sendiri terletak di sebelah barat Gunung Sindoro dan Sumbing. Adapun tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian dapat menganalisis mengenai apa itu perwilayahan, dan kemudian kalian dapat mempraktekkan gitu ya, memperagakan bagaimana kalian membuat perwilayahan. Dengan simulasi kalian menentukan sebuah kriteria tertentu yang nanti akan dijadikan sebagai kriteria menentukan perwilayahan. Oke. Perwilayahan. Nah, ini contoh ya. Ini contoh gambarannya. Gambarannya apa? Gambaran ketika tanpa adanya regionalisasi atau perwilayahan. Ini akan memunculkan kesemrawutan, gitu ya. Kesemrawutan apa? Tata ruang kota. Seperti yang nampak pada gambar di atas atau gambar yang ada di tampilan kalian ini. Ini contoh
ketika suatu wilayah, ketika suatu daerah, pada pertemuan video sebelumnya yang kita sudah bahas, itu kita tidak melakukan regionalisasi atau perwilayahan. Nanti akan kacau, akan semrawut tata kotanya. Oke. Perwilayahan ini merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Perwilayahan disebut juga regionalisasi. Perwilayahan secara geografi ini dapat diartikan sebagai perwilayahan yang didasarkan atas gejala atau objek geografi dalam hubungannya dengan letak suatu tempat di permukaan bumi. Loh, kaitannya dengan perwilayahan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria, ya, kriteria perwilayahan dalam geografi. Yang mana kriteria perwilayahan dalam geografi itu ada 3. Yang pertama, ini perwilayahan berciri tunggal atau single topic region. Kemudian yang kedua, perwilayahan berciri majemuk. Dan yang ketiga, perwilayahan berciri keseluruhan. Nah, kaitan dengan yang pertama, ini kriteria perwilayahan dalam geografi yang pertama, ini perwilayahan berciri tunggal atau single topic region. Nah, maksudnya seperti apa? Ini kaitannya dengan kriteria perwilayahannya itu, kalau yang berciri tunggal itu merupakan penetapan region atau wilayah yang didasarkan pada salah satu aspek geografi saja. Jadi salah satu aspek geografi. Contoh, ketika kita mau mengklasifikasikan atau mengelompokkan wilayah, itu menjadi perwilayahan itu berdasarkan aspek fisiknya. Contoh, kaitannya dengan kemiringan lereng. Nah, berarti wilayah dimanapun dengan kemiringan lereng, misal ditentukan kemiringan lerengnya, ini 1 sampai 3 derajat. Berarti di situ nanti akan menjadi perwilayahan lereng sangat landai. Gitu. Dimanapun wilayah itu berada, hanya satu ciri tunggal saja untuk menentukan perwilayahannya. Kemudian kalau yang kedua, ini perwilayahan berciri majemuk. Perwilayahan berciri majemuk atau multi-topic region. Ini merupakan penetapan wilayah yang didasarkan pada beberapa faktor gitu ya, beberapa faktor geografi. Contohnya, penetapan wilayah berdasarkan iklim. Nah, di sini kan berciri majemuk. Ada iklim tropis, subtropis, kan kayak gitu. Nanti juga bisa kaitannya dengan klasifikasi iklim. Ini berdasarkan ketinggiannya itu kan akan berbeda juga. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini perwilayahan berciri keseluruhan atau total region. Merupakan penetapan wilayah yang didasarkan pada banyak faktor yang menyangkut lingkungan alam, kemudian lingkungan biotik maupun manusia. Contohnya berkaitan dengan penetapan perwilayahan hutan mangrove. Nah, di situ kompleks kayak gitu. Bukan hanya kaitannya dengan aspek lingkungannya, bukan hanya kaitannya dengan aspek fisiknya saja atau abiotik, tapi di situ juga terpengaruh oleh faktor abiotiknya. Oke. Yang selanjutnya, ini kaitannya dengan tujuan. Tujuan dan manfaat perwilayahan. Apa sih untungnya? Apa sih pentingnya? Gitu ya. Kita melakukan perwilayahan. Dan tujuannya juga untuk apa? Kayak gitu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, ini adalah memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Kemudian yang kedua, mengurutkan keanekaragaman di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu objek atau dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Kemudian yang keempat, memantau dari setiap perubahan yang terjadi. Baik itu perubahan yang diakibatkan oleh gejala alam
ataupun perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, pada tujuan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih jauh lagi, katanya dengan poin 1. Memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Maksudnya seperti apa? Gitu ya. Maksudnya, ketika di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita membahas mengenai wilayah Kars, karena itu Kars Gunung Kidul. Nah, kemudian kita mau melakukan perwilayahan. Tadi Kars Gunung Kidul itu terdiri dari beberapa wilayah, misal, ya kan? Terdiri dari beberapa wilayah. Kemudian dalam wilayah itu, ya, dalam wilayah itu tidak 100% semua merupakan batuan kars, kayak gitu semua. Tidak semua batuan kars, tapi ada sekian persennya. Misal di wilayah tersebut batuan karsnya adalah 90%, gitu kan? Kemudian ada 10% itu bukan batuan kars, kayak gitu. Nah, yang tidak berguna itu, yang kurang berguna itu, yang minoritas itu, yang 10% itu dianggap dihilangkan. Kemudian kita menggunakan batuan atau faktor fisik yang ada di wilayah tersebut yang paling dominan, yaitu 90% adalah jenis batuan karsnya. Nah, makanya di situ dijadikan sebagai sebuah perwilayahan batuan kars, kayak gitu. Karena tidak menutup kemungkinan di sana ada jenis batuan lain di luar batuan kars, tapi mayoritas kayak gitu ya di wilayah tersebut atau wilayah tersebut gitu ya disusun oleh batuan mayoritas, yaitu batuan karsnya. Kemudian yang digunakan informasinya untuk menjadikan perwilayahan di situ adalah batuan karsnya, dan dikenal wilayah tersebut sebagai wilayah atau perwilayahan batuan kars. Oke, yang selanjutnya, perwilayahan ini merupakan suatu proses penggolongan wilayah yang berdasarkan kriteria tertentu. Bisa berdasarkan kriteria fisiknya, bisa berdasarkan kriteria non-fisiknya. Manfaat perwilayahan itu sendiri, ya, secara umum, yang pertama, dapat memberikan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam, dapat disederhanakan sesuai dengan kriteria tadi, ya, sesuai dengan kriteria tertentu yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan manfaat perwilayahan itu adalah terpisahnya fenomena yang tidak berguna dari yang kita butuhkan atau akan kita gunakan. Seperti tadi sudah saya contohkan, ketika di suatu wilayah tersebut memang ada batuan lain di luar kriteria yang kita tentukan adalah batuan kars, contohnya yaitu ada 10%-nya yang di luar batuan kars itu dianggap tidak berguna lah, dianggap dipisahkan saja. Kemudian yang kita gunakan informasinya adalah yang mayoritasnya. Untuk apa? Untuk menentukan tata ruangnya, gitu. Tata ruang yang ada di wilayah kars tersebut. Kalau misalnya mau didirikan pabrik, berarti ini pabrik yang paling potensial apa? Kalau mau didirikan industri apa yang paling potensial ketika di wilayah tersebut memang dominan adalah batuannya batuan kars, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mengurutkan keanekaragaman di permukaan bumi. Yang keempat, memantau dinamika yang terjadi baik gejala alam maupun manusia yang dilakukan dengan lebih mudah karena sudah dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Oke. Manfaat perwilayahan bagi pembangunan. Yang pertama,
menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu. Jadi apa? Jadi maksudnya agar tidak terjadi pembebanan di suatu wilayah karena dominasi pertumbuhannya hanya pada suatu titik saja. Jadi dengan adanya perwilayahan nanti diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Kayak gitu. Yang kedua, ini menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di masing-masing daerah. Yang ketiga, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan tidak hanya pada aparat pemerintah di pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat umum, ya, dan pada para pengusaha agar lebih bijak, gitu ya, agar lebih bijak dalam melakukan pembangunan. Pembangunannya harus berwawasan lingkungan, kayak gitu, agar nanti pembangunan yang dilakukan pada generasi sekarang itu tidak terhenti di sini saja, gitu ya, hasilnya atau yang dapat dirasakan, tetapi itu berkelanjutan pada generasi selanjutnya. Oke, metode perwilayahan. Jadi ketika kita melakukan perwilayahan, pengelompokan wilayah itu berdasarkan kriteria tertentunya, itu tidak sembarangan. Ya, ada metodenya. Yang pertama, ini metode generalisasi wilayah. Ya. Metode generalisasi wilayah ini merupakan usaha membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Generalisasi dilakukan dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau tidak relevan. Tujuannya apa? Tujuannya menonjolkan karakter tertentu. Sudah dijelaskan tadi. Kalau kita mau tadi mengklasifikasikan itu menjadi sebuah perwilayahan batuan karst kayak gitu, walaupun di wilayah itu ada batuan jenis lain di luar batuan karst yang merupakan kriteria yang kita tentukan, kayak gitu, ada 10%-nya di luar batuan karst itu diabaikan. Kita tonjolkan yang paling dominan di situ, kayak gitu. Ini dalam metode generalisasi wilayah. Dalam membuat perwilayahan perlu dilakukan delimitasi. Delimitasi itu sendiri merupakan cara, ya, menentukan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Delimitasi dilakukan menjadi dua, delimitasi kuantitatif dan delimitasi kualitatif. Delimitasi kuantitatif ini adalah batas wilayah yang didasarkan pada ukuran yang bersifat angka. Sedangkan kalau delimitasi kualitatif ini didasarkan pada ketampakan-ketampakan yang dominan pada suatu tempat. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, kayak gitu, kaitannya dengan batuan karst, itu kan kenampakan fisik yang nampak di suatu tempat. Nah, itu berarti kita melakukan nanti delimitasi kualitatif. Terus kalau yang delimitasi kuantitatif itu seperti apa, Pak? Ini kaitannya dengan nanti perwilayahan statistik, kayak gitu, berdasarkan angka. Contoh, kaitannya dengan perwilayahan tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, kayak gitu. Antar negara satu dengan negara lain, mana nanti yang paling dominan, kayak gitu. Mana yang pendapatan per kapitanya yang paling tinggi. Nah, itu bisa dilakukan dengan delimitasi kuantitatif. Skopnya lebih kecil lagi, lebih lokal lagi. Misal, kita mau melakukan
delimitasi kaitannya dengan UMR, upah minimum regional, kayak gitu. Mana sih di provinsi Jawa Tengah ini pendapatan atau upah minimum regionalnya yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah, kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan delimitasi kuantitatif. Oke, contoh delimitasi kualitatif, kayak gitu. Ini berdasarkan katanya dengan penampakan fisik yang ada di suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, ini juga berkaitannya dengan nanti pusat-pusat pembangunan yang ada di wilayah NKRI. Peta ini. Ya. Yang selanjutnya, ini kaitannya dengan klasifikasi wilayah. Metode yang kedua. Tadi generalisasi wilayah, kemudian yang kedua, ini klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah merupakan usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam klasifikasi wilayah tidak mengubah atau menghilangkan data. Jadi apa adanya, kayak gitu. Katanya dengan klasifikasi wilayah. Tadi kalau generalisasi wilayah itu kan dia memanfaatkan hal yang dominan, kayak gitu. Hal yang menonjol di sana kemudian kita gunakan. Tujuan dari klasifikasi bukan untuk menonjolkan karakter tertentu. Nah, ini bertolak belakang kan ya dengan generalisasi wilayah. Tujuan klasifikasi bukan untuk menonjolkan karakteristik tertentu, melainkan untuk mencari perbedaan pada tiap wilayahnya. Tata cara pembuatan regionalisasi. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Masih ingat kemarin wilayah formal itu apa, wilayah fungsional itu apa? Coba diingat-ingat lagi. Nah, oke, yang pertama, pembuatan wilayah uniform. Langkahnya, kalian silakan mengelompokkan tempat-tempat berdasarkan jenis objek, gitu, atau peristiwa yang diinginkan. Terus kemudian yang kedua, mengelompokkan jenis atau tipe-tipe yang sama dari objek-objek dan menarik garis batas yang memisahkan setiap zona tersebut. Dengan cara yang pertama, wilayah sedapat mungkin harus homogen, yaitu memiliki tingkat kesamaan yang kuat di antara tempat-tempat yang ada dalam setiap wilayahnya atau regionnya. Kemudian yang kedua, setiap bagian dari region tersebut harus merupakan satu kesinambungan. Maka tidak ada bagian yang tidak termasuk ke dalam salah satu region. Nah, yang ketiga, semua tempat ini harus ditentukan menjadi beberapa region. Dan tidak ada satu tempat yang dikelompokkan ke dalam satu region saja, kayak gitu. Karena ini berdasarkan klasifikasi, berdasarkan kriteria tertentu. Tuh, tadi yang pertama berkaitannya dengan pembuatan wilayah uniform. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan wilayah nodalnya. Di dalam pembuatan wilayah nodal, Anda harus memperhatikan core atau inti ya dari daerah tersebut. Ciri region nodal ialah adanya gerakan yang mengarah pada titik pusat, kayak gitu. Sementara daerah belakang
itu penopang atau daerah yang sering terkena pengaruh, sering disebut dengan istilah hinterland. Hinterland, sebuah kota, ini dapat dicirikan dari adanya gerakan pekerja yang bergerak menuju arah kota, atau mungkin zonanya lebih luas lagi, gitu ya, seperti pedesaan merupakan tempat orang-orang bergerak untuk bekerja atau berbelanja atau berusaha ke kota. Di dalam menentukan kriteria wilayah nodal sama seperti wilayah formal, yaitu dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan kita. Jadi intinya kalau kita berbicara wilayah nodal, ini bahwa wilayah tersebut menjadi inti pergerakan kegiatan manusia, barang, dan jasa. Kayak gitu. Dari apa? Dari wilayah yang ada di sekitarnya. Contohnya Jakarta. Bagi siapa? Bagi Jabodetabeknya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, kayak gitu. Itu akan mengarah semua ke Jakarta, gitu. Konsep tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem, proses, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang ini diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan, kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Maksudnya apa? Maksudnya berkaitan dengan tata ruang ini merupakan suatu hal yang sangat kompleks, kayak gitu. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perspektif geografi. Karena tidak mungkin suatu wilayah akan berkembang, akan tumbuh dengan baik pembangunannya tanpa disertai dengan tata ruang yang baik. Karena jangan sampai pembangunan yang terjadi di suatu wilayah itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Jangan sampai pembangunan yang terjadi di suatu wilayah itu akan berdampak buruk bagi generasi mendatang. Karena konsepnya dalam tata ruang itu bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Begitu. Oke, yang selanjutnya ini berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang atau tata ruang, kayak gitu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, kemudian nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dengan apa? Dengan terwujudnya keharmonisan, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, kaitannya dengan aktivitas manusia di atasnya. Bisa itu kaitannya dengan pembangunan fisik,
bisa itu kaitannya dengan aktivitas industri kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya, SDM-nya kayak gitu. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang. Nah, poin yang ketiga di sini nanti ini berkaitannya dengan AMDAL atau apa? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketika kita mau melakukan pembangunan di suatu wilayah, kayak gitu ya, atau mau mendirikan industri, gitu ya, di suatu wilayah, ini baik, betul, silahkan, tidak masalah, kayak gitu. Tetapi katanya dengan pembangunan tersebut harus memperhatikan tata ruangnya. Agar apa? Agar selaras, kayak gitu. Agar selaras antara pembangunan yang dibuat oleh manusia dengan apa? Lingkungan alam yang ada di sekitar manusia. Sehingga pembangunan itu berkonsep keberlanjutan. Baik, pada video ini saya menampilkan kawasan industri di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan ini merupakan salah satu contoh kaitannya dengan tata ruang ya. Tata ruang yang terjadi atau ada di suatu wilayah, yang mana dengan adanya tata ruang ini diharapkan terwujudnya kondisi yang harmonis antara lingkungan buatan atau pembangunan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan lingkungan alam, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Diharapkan dengan adanya pengelompokan kawasan industri ini nanti akan dapat mempermudah dalam mengontrol dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas manusia. Dalam hal ini adalah aktivitas perindustrian, sehingga nanti akan lebih mudah untuk melakukan tindakan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan adanya tata ruang yang seperti ini, dengan adanya tata ruang yang baik, ini diharapkan dalam proses pembangunannya itu adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Seperti terlihat di video, sejauh mata kita memandang, ini merupakan satu wilayah, satu kawasan industri. Baik, setelah melihat video ini, nanti kita akan lanjutkan pada materi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. Yang pertama, ini kondisi wilayah negara kesatuan Indonesia yang rentan terhadap bencana. Kemudian, yang kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai suatu kesatuan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jangan berorientasi hanya pada optimalisasi kondisi ekonominya saja. Gitu. Yang penting nanti menghasilkan keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang tinggi kayak gitu buat wilayah tersebut atau buat sekelompok orang kayak gitu.
dengan kita mendirikan industri misal di suatu wilayah. Tetapi kita melalaikan lingkungan hidupnya, lingkungan alamnya. Itu nanti bukan keuntungan yang akan kita peroleh, tapi investasi kehancuran dari wilayah tersebut. Jadi ketika kita mau membangun, mengoptimalkan potensi suatu wilayah dari segi fisiknya, kita harus memperhatikan AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan tadi dari aspek kondisi ekonomi, sosial B, dan lain sebagainya itu juga tidak boleh melalaikan yang namanya lingkungan hidup dalam proses pembangunannya. Geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi. Wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang sangat strategis karena berada pada poros maritim dunia, kayak gitu. Baik itu dunia belahan utara ataupun dunia belahan selatan. Karena kita di tengah-tengah. Ini sangat strategis sekali dari segi perdagangan internasional, baik itu jalur udara ataupun jalur perairannya. Oke, yang selanjutnya fungsi dan manfaat tata ruang kota. Fungsi tata ruang kota. Yang pertama, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Yang kedua, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah provinsi. Kemudian yang ketiga, acuan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi. Acuan yang keempat, acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kemudian yang kelima, pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Dan yang keenam, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah provinsi yang mengikuti indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Dan yang terakhir, ini acuan dalam pertahanan dan keamanan. Baik itu pertahanan dan keamanan negara ataupun pertahanan dalam skop yang lebih kecil kaitannya dengan pertahanan dan keamanan wilayah atau daerah masing-masing. Manfaat tata ruang kota. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi. Yang kedua, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah provinsi dan wilayah sekitarnya. Yang ketiga, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas karena suatu pembangunan di suatu wilayah ini harus memperhatikan manfaat tata ruang kotanya. Jangan sampai pembangunan yang terjadi di suatu wilayah itu tidak sinkron atau tidak terpadu antar berbagai kepentingan. Jangan sampai pembangunan yang terjadi itu hanya mendominasikan keuntungan ekonomi dan merugikan aspek lingkungan hidupnya. Jangan sampai antara pembangunan di wilayah provinsi itu tidak selaras dengan pembangunan yang di kabupaten atau yang di tingkat kecamatan. Jadi antara pembangunan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota dan kecamatan itu harus satu kesatuan, harus merupakan satu rangkaian sehingga terjadi sinergitas dalam pembangunan. Yang selanjutnya ini kaitannya dengan tugas individu. Silahkan nanti kalian cek seperti biasa di kolom deskripsi
kayak gitu ya. Kemudian silahkan kalian klik link tugas yang disediakan, kemudian kerjakan tugasnya, kumpulkan ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Paham ya? Nanti kalau misal ada yang perlu didiskusikan, silahkan bisa didiskusikan melalui menu obrolan di aplikasi Microsoft Teams. Kalau tidak, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.